Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, jumpa lagi ya. Oke, bagi yang udah merayakan Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau kami belum ya. Oke, kita belajar ya, belajar lah lagi ya. Oke, kita analisnya teknikalnya pelan-pelan ya. Nah, oke. Nah, sambungan kemarin. Oh, di 5 menit ada gap ya. Eh, langsung dari sini aja. Wah, ini sebenarnya bagus ya. Ya, ada momen FTT ya. Coba kita tunggu resistennya lagi ya. Nah, ya, ya. Dia akan turun betul gitu. Ya deh. Nah, ini kan udah ngebreak juga ya. Informasinya tuh turun. Kita bisa membidik sell di sini ya. Gitu. Nah, oke, ini kita teknikal. Nah, sekarang kita nggak membidik langsung sell ya. Kita mencari titik resisten ya untuk membidik sell. Ya, ya. Gitu. Kenapa gitu, Bang? Tengok ya, di sini ada resisten, resisten ya. Resisten, ya. Nah, di sini ada support. Support, support. Support udah ditembus. Oke. Retrace. Ini terkonfirmasi turun, ya. Membawa informasi turun, turun, ngebreak support, hajar, sap, sell. Mantap. Tapi ini beda. Saya menunggu resisten, ya. Saya menunggu resisten nih, Bang. Nah, ntar nominalnya dirubah dulu ya kan? Betul saya bilang kan? Nah, oke. Saya tunggu resisten, Bang ya. Ya. Oke. Sekali lagi ya. Ingat 5 pesan DC ya. Nah, jangan dilupakan. Nggak bosan-bosan saya ingetin, Bang. Ya, yang satu apa? Fokus. Jangan rakus. Yang kedua, bagi sesinya. Ya. Pagi, siang, malam trading, ambil profit secukupnya. Yang ketiga apa? Hindari konven brutal. Maksimal hanya 1 kali. Yang keempat apa? Hindari sifat rakus, yaitu parlay yang berlebihan. Parlay itu yang sehat maksimal hanya 3. Jika sudah dapat 3 parlay, kembali lagi ke dasar. Ya, jangan tamak, itu ciri-ciri orang rakus. Yang kelima apa? Deposit itu secukupnya aja. Ya, WD-nya sewajarnya. Jadi jangan banyak halusinasi. Oke. Oke, saya membutuhkan resisten jika terpenuhi. Jika tidak, kita memanfaatkan uh, apa ya, penolakan ya. Oke, support udah terjadi ya. Apakah kita dikasih resisten? Oke, sabar bang. Oke, 5 menit. Nih, nih. Oke, 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 tertahan di sini ya. Nih, oke, oke, support udah dapat. Sebentar, sebentar bang. Oke, saya butuh ini sebenarnya resisten sempurna nih. Kalau dapat bagus sekali bang saya bang. Kalau dapat resisten sempurna perfect, wis cantik kali bah. Nggak meski harus nunggu breakout support, langsung saya hajar sell. Bentar, bentar ya. Cinta. Bentar, kita cari titiknya. Oke, di sini ya resistennya ya. Bentar bang, tertahan di sini dia. Oke, udah persiapan tanda-tanda ya.
Oke. Awal periode berikutnya, apakah dijawabnya di sini? Oke. Ini bottom, tapi nggak sempurna ya. Konfirmasinya ini ya. Oke. Oke, saya butuh. Walaupun kalau bisa sempurna, tapi kalau nggak sempurna butuh ini ya. Close pressnya ini harus ngalahkan ya. Bentar. Oke. 6. Sumbunya 2. Oke, 3. Oke. Ternyata dikasih. Oke, 1. Aduh, jaringannya kayak gini ya. Oke, cari dapat titik idealnya, Bang. Nah. Dah ya, cukup ya. Oke. Nah. Bang, kenapa langsung OP? Saya jelaskan tanpa menunggu profit. Udah jelas di depan mata ini. Kalau emang lahir hijau dulu 1, itu wajar saya bilang. Udah di kepala saya. Tapi kalau emang ada pembatalan harga, baru kacau balau. Nah, tapi saya prediksikan tidak akan terjadinya adanya pembatalan harga. Ya, di sini ada resisten. Nih. Ya. Itu salah satu pendukung yang mentok. Oke, pendukung lain apa, Bang? Oke. Tren turun. Oke. Awal periode minta tuh turun. Terkonfirmasi jadinya resisten. Oke, paham. Pendukung lainnya apa? Ini support. Dijebol oleh support ini. Udah dipastikan R ini tidak bisa menembus R yang ini. Gitu, Abang, ya. Paham? Paham tak tahu bilang. Ya, gini ya. Awal periode ya. Nah, ya. Tuh, turun. Terkonfirmasi dijawab di awal periode berikutnya juga mempunyai informasi turun. Berjalannya waktu di sini juga lahir resisten. Hajar deh. Pelajaran kelas berapa? Turun, naik. Ini resisten tak sempurna ya. Nah, kan saya sudah bilang ya dari awal ya. Saya cari resisten, dapat resisten saya hajar, apalagi dia sempurna. Ya. Gitu ya. Yang tak sempurna aja kayak gini, Bang, jadinya, Bang. Ini kan naik informasi ya, ini turun ya. Tapi close price A ini ngalahkan dia. Kan pelajaran kelas 1 ya. Pendukung lain apa? Ini menjawab respon dari awal periode ini. Dan merespon awal periode di sini. Jadinya resisten. Ini kalau di kelas 3, ini adalah momen awal periode yang terkonfirmasi di awal periode berikutnya di sini. Nah, ya. Awal periode itu hanya sebagai pendukung. Dia tidak bisa bekerja jika tidak terkonfirmasi. Ya. Jika awal periode ya, misalnya dia minta naik, enggak naik-naik, tinggalkan. Kembali kita ke pelajaran kelas 2, FTT, follow the trend. Paham? Ya. Sesuai dengan arahan saya ya, bidikan saya ya. Nah, anjlok kan? Alhamdulillah ya, profit. Gitu, Bang, analisanya, Bang. Ya, udah saya bilang, saya beberkan sebelum profit. Enggak nunggu profit, udah di depan mata itu namanya. Udah habis itu udah tutup. Lanjut lagi. Nah, oke, saya ulangi. Bang, kenapa langsung sell bidik gitu kan? Ya. Ya. Oke, pendukung pertama, oke, awal periode mempunyai informasi turun. Pendukung lainnya apa yang bikin kuat? Tren turun. Oke, dah. Paham? Ini support. Sudah ditembus. Nih, nembus. Di sini ada resisten. Nah, sebenarnya saya bilang, tadi saya bilang juga kita bisa membidik di sini sell ya. Tapi saya enggak, saya nyari awal periode lagi. Maaf, saya nyari lahir resisten aja deh. Kalau bisa sempurna, lahirlah ini. Tak sempurna, tapi close price-nya ngalahkan, perfect namanya. Kan betul kan? Udah dipastikan R ini ya udah betul. Kalau di sini jadi resisten sempurna, udah jelas nggak bisa nembus ini. Apalagi ajar gitu.
Ya. Nah, tengok pendukungnya. Ya. Nah, 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 nah. Saat di sini jadi support, ya kan? Ini udah bisa nembus ini. Saya membutuhkan resisten jika tidak ada penolakan. Jika resistennya terjadinya di sini, bang, ngebreak di sini, ya nggak mungkin saya ngesel lah, bang. Bukan berarti saya butuh resisten yang sembarangan. Resisten yang tidak bisa juga menembus ini. Karena kenapa? Di sini ada penolakan nih doji ini. Ya. Paham? Paham ya? Pendukung lain apa, bang? Awal periode emang minta turun. Ternyata dia terdeteksi, terkabulkan di area awal periode berikutnya. Dan awal periode berikutnya pendukungnya apa? Dia juga udah turun. Terakhir resisten. Udah kuat dia akan turun. Tunggu apa lagi saya? Kan saya bilang kalau keluar hijau itu wajar. Ini namanya jawaban daripada sumbu. Ya. Kita belajar awal periode itu nggak sembarangan, bang. Kalau nggak tahu yang namanya FTT sama reversal, gila. Siap-siap aja buang-buang duit satu karung, ya kan, karungnya aja tinggal lah. Awat tak kicua dinanda arang. Gitu ya. Oke, dah itu aja ya. Nah, sekali lagi pesan DC ya, gini bang ya, ini request, ada yang request parlay dong. Parlay itu bagusnya tuh untuk turnamen. Kalau akun dunia real itu bukan nggak bagus. Gini ya, parlay itu maksimal 3 aja deh. Misal kita dari 14.000 ya, jadinya 28.000 ya, akhirnya jadi 50 sekian, katakanlah 60.000 ya. Jika udah modal kita 14.000, jadi segini udah berapa persen kita dapatnya? Ya udah, kita balik lagi ke bawah, ulang balik. Jangan sampai level 10. Kita nggak perlu kasih menampakkan diri itu, hey ini loh saya perlenya udah sampai level 15. Untuk apa? Itu yang berhasil. Nah yang nggak berhasil berapa kali? Lebih baik abang parlaynya ya 1 sampai 3 parlay. Udah dapat 3, balik lagi ke 1. Dapat lagi 3, balik ke 1. Nah kalau digabungin berapa coba dapatnya? Besar juga kan? Itu namanya kita sehat. Nah itu berbicara tentang parlay kayak gitu. DC nggak mengajarkan DC itu selalu sehat ya. Nah konven lagi. Nah konven itu maksimal 1 kali. Analisa pertama loss, konven yang kedua loss, ya udah tinggalin, berarti kita gagal hari ini. Lanjut besok pagi ataupun sesi berikutnya. Kalau ngotot sampai 10 kali, itu namanya rakus, ambisi, arogan, nggak sehat, hancur. Belum ada kisah orang konven yang kaya raya, trader yang ada gembel semua. Nah, percaya tak ya? Saya bang udah dulu makan garam bang, ya. Udah pernah gembel juga bang. Gembel ada dikit bang di forex. Tapi kita belajar dari kesalahan ya. Tapi walaupun gembel-gembelnya saya tidak menggunakan uang panas gitu. Cuma gembelnya ditipu sama orang jual obat, kimbe. Gara-gara orang jual obat saya kena jadi gembel ya bang. Alhamdulillah ya, berkat guru-guru saya, terima kasih saya ucapkan. Berkat beliau juga ya, saya didukung ya. Belajar pelan-pelan ya. Oke. Cerita yang indah di pagi ini bang ya. Oke. DC itu mengajarkan tradingnya sehat ya. Ya. Ingat 5 pesan DC itu jangan dilupakan kemanapun, karena teknikal ini bisa dibawa ke platform mana aja ya. Ya tergantung marketnya ya. Gitu. Jika kita loss, kita jangan menyalahkan market, kitanya aja yang salah. Ya. Oke. Gitu ya. Apapun metodenya, kembalinya kita ke FTT dan reversal. Ya ini aja bang. Kalau emang ada ilmu daripada ini, bilangin dong, saya mau berguru lagi gitu. Kalau Southwest itu bukan kategori ilmu ya. Itu tulang kalau bagi saya. Kalau ada ya ilmu selain FTT dan reversal, saya siap menuntut ilmu lagi. Ya. Betul bang, betul saya bilang bang. Tapi teknikal ya, bukan sistem ya. Nah, saya nggak mau sistem itu bayangan tuh. Ya. Nah,
candlenya nungging, dia ikut nungging. Nah. Oke. Oh ya, ini ada yang request, Bang, apakah betul ya doji itu terkonfirmasi dua arah? Iya betul, Bang. Nah, apakah dia ada syaratnya? Ada. Gini, Bang. Kita belajar nih ya. Nah, bentar saya kecilin dulu, Bang. 14.000 aja. Doji mempunyai dua fungsi, tergantung daripada konfirmasi. Ya. Misal, kita berbicara tentang doji ini ya. Ini apa adanya saya bilang. Saya tidak ngumpetin apa ada apa ini ya, apa-apa ya. Yang udah tahu silakan nalar ya. Yang masih bingung, grup kelas 1 dan kelas 4 sudah saya sediakan ya, kita bimbing. Nah, ini doji ya, mempunyai dua fungsi. Ya, yang dulunya takut sama doji suruh next, suruh tinggalin, sama DC suruh peluk erat ya. Karena kenapa? Kita mempunyai hukum supply and demand ya, bukan tebak gambar. Nah, doji mempunyai dua fungsi, kalau bukan naik turun ya, kalau bukan naik tuh turun, tergantung konfirmasi setelah doji itu apa. Misal hijau membawa informasi naik nih, berarti harga akan naik nih, naik. Sudah dipastikan si doji ini adalah penerusan harga. Apa semuanya berlaku kayak gitu, Bang? Iya, tapi ada tapinya. Tapinya gimana? Nah, begini. Nah, kembali lagi kita ke SNR, support dan resisten. Misal nih doji ya. Ya. Terkonfirmasi membawa informasi naik hijau. Nah, tengok di sini ada resisten. Gimana ya kita mau berdagang OP di sini lagi, sedangkan ini udah ada resisten. Lebih baik tinggalkan, walaupun si ini udah terkonfirmasi gitu. Carilah yang penerusan, yang jauh support ataupun resisten globalnya. Ya, contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. Ya, begini sayang-sayang, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik ya. Tapi yang belum cukup umur jangan trading dulu ya. Ya. Ini doji ini. Ini doji penerusan ya. Konfirmasinya apa? Nih, merah, informasinya turun. Bisa OP langsung. Duh, bentar Bang ya, sinyalnya ya. Macam kimbe pula sinyalnya nih. Nah, mana tadi? Mana tadi, Bang? Mana tadi, Bang? Pada tadi cantik loh, untuk pembelajaran doji itu cantik tadi. Nah, ini ya. Misal ini doji. Ini doji penerusan nih, Bang. Konfirmasinya mana setelah doji nih membawa informasi turun. Kita bisa menghajar langsung dari sini, Bang. 1 sampai 3 menit. Stop lossnya mana? Masih jauh. Nah, ini boleh. Maaf, take profitnya. Support globalnya jauh. Bukan di sini. Kalau di sini ya kita tinggalin. Berhubung dia masih jauh, kita aman untuk berdagang gitu. Itulah yang saya bilang tapinya. Ini namanya doji penerusan. Ya. Nah, oke, penolakan. Ada juga yang pembalikan, Bang. Ada juga yang pembalikan, tergantung daripada konfirmasinya juga gitu. Ya. Paham ya? Nah, kayak gini. Ini kan doji juga kategori ya. Penolakan lah namanya ya. Ya kan? Ini kan bukan ngikutin tren gini ya. Justru dia nolak. Konfirmasinya mana? Ini. Resistennya masih jauh-jauh, bisa kita bidik di sini buy. Apanya yang kurang, Bang? Apa lagi yang saya tutupin coba? Yang nalar pun silahkan ya, belajar ya. Yang di grup pun silahkan belajar dengan elo, asah. Oke, sekali lagi mohon maaf ya, saya tidak bisa menjawab satu persatu request di bawah ya. Nah, gitu aja ya. Sekarang abang-abang harus tahu juga ya, mana bisnis mana edukasi, itu yang penting juga ya. Nah, pilah-pilahlah orangnya ya.
Jangan mau lagi tahun 2021 ini tak kicuah di nantarang, dibodohin di siang bolong. Nah, malu kita ya. Masa dunia trading ini kita dipermainkan? Jangan. Kita udah cukup dipermainkan sama candlestick, jangan lagi dipermainkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Ya. Nah, dia cuma cari-cari sensasi aja itu. Tahu saya itu. Itu hak mereka ya. Yang penting saya cuma mengingatkan, saya berbicara atas nama pemula dan di atas basic ya. Oke, mungkin itu aja ya dari saya ya. Eh, Sekali lagi ya, pesan 5 DC jangan dilupakan ya. Nah, oke, kelas 1 dan kelas 4 tetap fokus ya, cari bekal yang cukup ya. Sayangi uang, sayangi istri, sayangi kawan, sayangi pekerjaan. Jangan hanya gara-gara trading hancur dan terpuruk gara-gara kita tidak mempunyai manajemen dan hanya memiliki halusinasi saja. Oke, itu aja dari saya ya. Cukup sekian hari ini, pagi ini. Nanti kita sambung subuh ya. Kalau kita sambil nunggu-nunggu siap takbir keliling, insya Allah kalau ada waktu ya. Kalau nggak ada saya mohon maaf, libur. Mahubung kita di kampung ya. Oke, itu aja sekali lagi. Mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.